Di Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar, masyarakat menggunakan bendi sebagai moda sehari-hari. Namun keberadaan bendi mulai tergantikan kendaraan bermesin yang lebih mudah dan cepat. Bendi ini berbeda dari bendi-bendi umumnya. Hiasan kain putih dengan kantung-kantung kecil pada sisi kanan dan kirinya menjadi ciri khas bendi yang satu ini. Inilah bendi pustaka Pakisangan yang mempunyai arti ilmu pengetahuan. Bendi Pakisangan adalah sebuah perpustakaan berjalan yang diprakarsai warga Tinambung. Muhammad Rahmat Mukhtar dan rekannya Ridwan Alimuddin adalah penggagas ide bendi pustaka ini. Sehari-hari, Rahmat aktif dalam pengembangan seni dan budaya Mandar. Di sela aktivitas utama, ia menjadi pegiat literasi, yaitu dengan menggerakkan bendi pustaka, membawa buku-buku bacaan yang bermanfaat ke desa-desa di pelosok kawasan Tinambung. Latar belakang lahirnya bendi pustaka ini pada awalnya ketika bertemu kami dengan Ridwan Alimuddin, beberapa tahun yang lalu sudah ada keinginan untuk bagaimana bendi itu kita menjadi tradisi, karena bendi itu kan sudah lama, sudah hampir punah. Berbekal bendi tua yang disulap menjadi perpustakaan berjalan, Rahmat mulai menyebarkan virus literasi ke masyarakat. Setiap kali bendi pustaka beroperasi, Rahmat menyewa seekor kuda beserta kusirnya. Misinya sederhana, yaitu menumbuhkan minat baca dan mengajak masyarakat untuk gemar membaca. Untuk operasionalnya itu kami tetap menyewa kuda, kadang-kadang 50.000, terus ditambah sama kusirnya 100 lah toh. 100 untuk yang dekat-dekat lah misalnya gitu kan. Ditemani anak-anaknya dan beberapa relawan, Rahmat berkeliling tiap minggu sore. Sasarannya adalah daerah yang minim sarana belajar. Kehadiran bendi pustaka menyita banyak mata dalam tiap perjalanannya. Rahmat selalu mengarahkan bendi pustakanya ke pusat keramaian anak seperti sekolah dan tempat bermain anak di perkampungan. Berapa desa yang ada di Kecamatan Tinambung yang bisa dijangkau oleh bendi pustaka, karena ada desa-desa juga yang tidak bisa dijangkau. Jadi ada juga yang desa yang kita konfirmasi lebih awal. Ketika kita datang ke desa-desa yang kita tidak konfirmasi, tidak ada persoalan juga, karena pasti ada anak-anak. Jadi kita mencari saja titik-titik mana titik desa yang strategis, misalnya masjid, kita datang ke situ. Ada 1, 2, 3 anak, kadang-kadang anak-anak itu langsung memberikan info, langsung berkerumun mereka datang, sampai 10, 20 itu datang. Nah, ada juga desa yang
tidak semua apresiasi desa ini, anak-anak ini seperti euforia banget, itu tidak semua, tetapi ada juga yang merasa malu dikira membayar. Kali ini, langkah kaki kuda membawa Bendi Pustaka menuju desa Lembang-Lembang di Kecamatan Tinambung. Puluhan buku mulai digelar di atas terpal yang dibentangkan di bawah pohon. Anak-anak mulai mengambil posisi dan mencari buku bacaan yang menarik bagi mereka. Sebagai seniman, Rahmat selalu membawa serta alat kesenian khas Mandar, yaitu calong. Selain sebagai hiburan dan menarik perhatian, kesenian ini juga mengajarkan anak-anak untuk selalu mencintai budaya melalui alat-alat musik tradisional. Respon masyarakat itu rata-rata yang ibu-ibu itu mengatakan bahwa ini bagus sekali ya, ada Bendi Pustaka dan unik. Barusan ini program baru ya, dikiranya program baru dari pemerintah, dan ini bukan program baru dari pemerintah, dari teman-teman komunitas. Pasti rata-rata bilang gitu, Pak. Bagus, ini selalu datanglah ke desa kami. Bagi Rahmat, kegiatan ini bukan suatu tuntutan, tetapi sepenuhnya dilakukan atas kesadaran dan keikhlasan. Kami berpikiran bahwa Bendi Pustaka ini ibaratnya kita di samping menggiatkan literasi, karena membaca itu kan sangat dasar ya, sangat dasar itu bagaimana kita membaca seperti di dalam kata-kata Rasul kali begitu, bahwa bacalah gitu kan, kita harus membaca untuk bisa melihat yang bisa mengetahui. Jadi kita ambil dasar dari situ, bagaimana agar membaca ini bisa kita terus gelorakan, terus kita kampanyekan, jadi tidak bisa berhenti. Sejatinya masyarakat Mandar memiliki minat baca yang tinggi. Namun yang terjadi adalah ketiadaan fasilitas yang memadai, sehingga memberi anggapan masyarakat terlihat malas untuk membaca. Tim dari Jakarta langsung. Inilah yang selalu menjadi buah pikiran Ridwan Alimudin, pria kelahiran Mandar 37 tahun silam. Untuk menghilangkan stigma masyarakat Mandar yang malas membaca, Ridwan melakukan gerakan menyebar virus literasi. Gerakan ini ia wujudkan dalam bentuk Armada Pustaka, sebuah konsep perpustakaan keliling dengan menggunakan beberapa jenis moda transportasi. Bukan hanya bagi masyarakat perkotaan, gerakan ini juga berkembang ke daerah-daerah pelosok Mandar dan pulau-pulau terluar di Polewali Mandar. Kalau nulis sebagai penulis kan agak egois juga ya, kalau cuma saya sebagai penulis. Maksud saya kan ilmu pengetahuan ini kan harus dibagi. Nah, kalau saya lihat evolusinya seperti itulah ya. Dulu kan mungkin kita minta buku, beli buku, terus nulis. Ya, kalau saya lihat itu ya level yang paling tinggi itu adalah membagi buku apa. Jadi itu sudah paling tidak seorang penulis ya dia harus melakukan seperti itu. Berawal dari ide perahu pustaka yang berkeliling dari satu pulau ke pulau lain, Armada Pustaka juga membuat beca, motor, dan bendi pustaka. Kayak ini kan kemarin waktu musim timur kan agak kencang di sini. Nah di situ muncul ide saya, kalau saya tunggu ini perahu untuk berlayar untuk menyebar semangat ini literasi. Di sisi lain juga kalau saya menjangkau terpanjang di lingkungan saya tidak. Nah muncul ya ide untuk buat itu akhirnya selain perahu pustaka ya buat itu beca pustaka. Jadi Cara pengobatannya dia beca pustaka itu kalau ya bawa sampai ke paling rumahnya tidak saya itu juga bayar menggunakan sampai semangat bayarannya dia. membaca literasi di Kau diobati lingkungan terdekat. Hampir bersamaan lahirnya dengan perahu pustaka ini ya, itu sama-sama bersamaan diluncurkan
bendi Nah, pustaka. karena tugas kan cuma Terus tertipu setelah ya. itu selain becak juga motor. Nah ini kan waktu kita jalan perahu kan dia kendalanya itu pertama cuaca, terus operasionalnya agak relatif lebih tinggi dibanding yang lain. Nah yang di darat ini kalau bendi kan kita punya bendi sendiri, tapi kalau kuda kita harus sewa. Apa nih? Perahu dan beca pustaka merupakan Oh. armada yang langsung Beca digerakkan pustaka. oleh Ridwan. Pencitraan. Adapun beca pustaka itu ada tukang beca di sana, dia punya Wartawannya becak. keluarin itu. Nah yang tukang beca itu kan teman saya, meskipun dia tua tapi dia tuh fotografer Ya anu kampung. bang, Saya akrab sama dia kan. nominasi CNN Heroes. Dia bilang itu beca bagaimana, saya kalau Dia saya juara ongkos 2, juara itu 1 kan dokter. jadikan perpustakaan. Saya Dokter bilang Dota. jadi saya berapa 500.000, padahal kalau beca biasa kan yang bisa sampai 1,5 juta itu, Jauh-jauh 1 ini. juta ya salah kan. Saya dulu ada punya uang sedih 200, saya kasih dulu langsung ongkos itu kan, potong uang terus saya berbagi sendiri. Ya alhamdulillah bisa selesai itu beca pustaka. Kok mati semua penjual itu Beca anaknya pustaka saat ini yang mencakup video 4 sejak desa sejak di sejak Kecamatan dalam Balalimbang, kandungan. Poliwali Mandar, Kemarin. Desa Galung Tulu, Sabang Subik, Bambu Suami Suang, istrinya, dan istri Bala. keduanya ini sekarang. Istri pertamanya tuh Moda Jepang. transportasi ini hanya dirancang Jepang. untuk medan yang ringan dan jalanan yang rata. Oh, Pelan-pelan ya, tahan ya. Hari ini beca pustaka Mapa Manarang akan dikayuh ke desa Bambu Suang. Sesuai dengan arti nama beca, pustaka Mapa Namarang yang berarti yang membuat biar pintar. kan awalnya anak. Oke, Tapi Kecil, anak kecil. laki-laki Ridwan Alimudin selalu ikut kegiatan pustaka ini. Pernah kayak kesini? Anak-anak di Bambu Suang menyambut antusias kunjungan beca pustaka. Suasana berubah ketika anak-anak larut dalam buku bacaan mereka. Spek-spek sekali sih. kita itu yang adik-adik itu dia menyentuh buku, sering kita temukan terbalik dia baca atau apa kan, tapi dia itu kebanggaan tersendiri kan buat mereka buka-buka, banyak yang baca terus cari tempat yang nyaman, paling tidak visi kami itu biasa wartawan di sini kita kami itu adalah bagaimana ada di kita itu ya Pokoknya Pajar, membuka, dia kan membaca, pernah urusan atur sini. mengerti atau tidak kan itu Bayangkan belakangan. itu tulisannya di Paling muat tidak seluruh mereka Indonesia. ditanamkan bahwa Di muat seluruh Indonesia. kegiatan membaca itu sesuatu yang Jaringannya Jawa Pos. penting untuk di mereka lakukan Sampai Gunawan masa-masa Muhammad mendatang. miliknya Tempus diupload di akun Twitternya. Dengan beca pustaka, Ridwan bisa mendatangi 2 lokasi dalam 1 hari. Ya, jangan rebutan, Dikala matahari Bambu Suang tenggelam di ujung laut, Ridwan menyusun kembali buku-bukunya Match lah kau dan di situ. kembali ke rumah. Kalah saya. Esok hari, ia akan melanjutkan gerakan migrasinya ke desa lain di Polewali Mandar. Dari sini dilanjutnya terus harusnya. Nah, gue ribet juga lu. Tahu motor Kesan tangguh dan gagah dengan warna Mana kuning yang sama ini mencolok personilnya motor meliuk dengan medit sempurna Ada di betul. jalanan Iya, kampung ada. Bambu Suang. Perlahan sosok ini memasuki halaman sebuah rumah. Gampang sekali kita buat modal transportasi. Ah itu di rumahnya panas sekali. Kita tahu yang Bayangin, dari kita sih ada nasinya. gerakan. Negrisasi aja. Thailand Kita kan. apa semua kan? Goyang semua. Langsung kita bisa bosan belajar. Kenapa bingung? Masalahnya kan siapa yang Akhirnya nak datang Bonan ke situ di. Saya lihat dari Bonan. video Banjir rob. Hah? Banjir rob. makanya gerakan-gerakan seperti ini kita membanyak Keren, keren. Dialah Urwa. Dulunya ia seorang relawan yang menemani Ridwan dalam setiap kegiatan kepustakaan. Traktir. Sekarang Urwa dipercaya untuk menggerakkan satu armada pustaka, yakni Itu motor dibelikan. pustaka. Iya. Singkat cerita, pertama kali gabung di Suka jadi semua pustakawan di Jadi armada sama pustaka di itu Papua ini kayak sejak bulan
Dia di rumah. Menikah teman bulan 5. itu kapan? Sampai saat ini Belum sih, masih saya sebentar. dipercayakan Sebentar hidup latihan. memotori Betul. atau jadi operator Bungkus oke motor sekolah. pustaka. Nah, motor pustaka ini sengaja diciptakan untuk menjangkau sekolah-sekolah yang ada di pedalaman. Semua kelengkapan telah disiapkan. Dalam sekejap, motor pustaka disulap dengan wadah buku. Masalahnya kan siapa yang menjelaskan? Jadi saya lihat dari dulu, oh ya cocok. Iya. Makanya gerakan-gerakan seperti ini kita memulai kampanye kader. Dialah Urwa. Dulunya ia seorang relawan yang menemani Ridwan dalam setiap kegiatan kepustakaan. Sekarang Urwa dipercaya untuk menggerakkan satu armada pustaka, yakni motor pustaka. Singkat cerita, pertama kali gabung di jadi pustakawan di armada pustaka itu sejak bulan 5. Sampai saat ini saya dipercayakan memotori atau jadi operator motor pustaka. Nah, motor pustaka ini sengaja diciptakan untuk menjangkau sekolah-sekolah yang ada di pedalaman. Semua kelengkapan telah disiapkan. Dalam sekejap, motor pustaka disulap dengan wadah buku di sisi kiri dan kanannya. Pengecekan motor merupakan hal yang wajib dilakukan karena medan yang ditempuh motor pustaka adalah pegunungan dan perbukitan. Kendala yang paling sering kalau dalam pelaksanaan motor pustaka itu ini persoalan mulai dari motor itu ini cara hal-hal yang di luar daripada kemungkinan besar untuk misalnya memasang tas di motor itu biasa kan ini belum fix ya, modifikasi daripada motor pustaka untuk keamanan misalnya tas dari knalpot, ban dan lain sebagainya. Di lain sisi misalnya ketika mau dioperasionalkan perahu pustaka itu kan cukup banyak biaya untuk mengoperasionalkan. Di lain sisi si motor pustaka juga mau dioperasionalkan yang modifikasinya belum full, dia juga membutuhkan biaya. Jadi ini mesti dipeta-petakan juga persoalan membiayai beberapa armada pustaka. Untuk sekarang, modifikasi motor pustaka memang belum maksimal. Wadah buku masih harus dibongkar pasang jika ingin beroperasi. Namun, jika harus menunggu hingga modifikasi selesai, maka anak-anak di pegunungan akan menunggu lebih lama untuk mencicipi buku-buku bacaan ini. Dengan motor yang seadanya, Urwa tetap semangat menyebarkan literasi ke daerah-daerah di Polewali Mandar. Kami dari pustakawan motor pustaka dari desa Pambusuran ingin minta izin sesuai-sesuainya untuk baca buku beberapa menit di halaman sekolah. Bisa minta sekiranya anak-anak sekalian keluar, jadi lihatlah buku atau bacalah buku sesuai dengan minat kalian. Ada beberapa judul buku yang ada di motor pustaka. Urwa memanfaatkan jam istirahat sekolah untuk menggelar buku-buku dari motor pustaka. Didampingi para guru, kegiatan motor pustaka berjalan dengan teratur. Murid-murid memilih buku yang mereka gemari dan menyebar mencari tempat membaca yang nyaman.
Ketika jam istirahat telah usai, para murid harus kembali ke kelas masing-masing. Ini kami sangat berterima kasih kepada teman-teman pustakawan karena dengan adanya ini kami bisa melihat minat baca anak-anak. Dengan adanya kunjungan ke sini juga bisa lebih memotivasi anak-anak untuk lebih berminat untuk baca. Kalau bisa, ini kami bisa mengharapkan juga dari teman-teman pustakawan kalau bisa mungkin bisa minimal 1 kali seminggu. Minat baca dan keinginan membaca yang tinggi anak-anak di pelosok dan pegunungan terlihat dari antusias mereka terhadap motor pustaka. Kurangnya fasilitas dan sarana menjadi kendala anak-anak ini dalam menggali ilmu dan pengetahuan dari bacaan yang bermanfaat. Harapan kami sebagai pustakawan, terkhusus saya pribadi jadi pustakawan yang dipercayai di motor pustaka adalah bagaimana caranya sejarah-sejarah baru seperti ini patut untuk diapresiasi dan diperhatikan oleh semua kalangan, termasuk kalangan para pendidik, para pemerintah untuk menyambut baik dengan adanya armada pustaka yang ada di Desa Pambusbak di Kecamatan Balanipa, Kabupaten Bolong Mandar. Bendi, beca, dan motor pustaka masih sebagian kecil dari armada pustaka dari sebuah desa kecil di Polewali Mandar. Berkelana hingga ke ujung pegunungan untuk sebuah kebaikan, tak kenal cuaca dan waktu. Dengan niat hati yang tulus dan semangat pantang menyerah, mereka tetap mengajuk langkah untuk suatu kebaikan, menyebarkan dan mengajak semua orang untuk gemar membaca, karena membaca merupakan langkah awal pengetahuan.